Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulidia Gabriela Dialova Pritasari dengan NIM 0112411116 dari kelas A22. Di sini saya akan menjelaskan tentang efek samping kemoterapi pada pasien kanker dan cara penanganannya. Menjalani kemoterapi adalah sebuah langkah besar, berani, dan sangat penting dalam melawan kanker. Obat kemoterapi dirancang sebagai obat pasukan khusus yang sangat kuat untuk membantu dan menghancurkan sel-sel kanker di dalam tubuh. Obat ini mengalir ke seluruh aliran darah. Sel-sel sehat yang secara alami juga tumbuh dengan cepat, seperti sel rambut, sel kulit, dan sel-sel di saluran pencernaan bisa ikut terdampak. Inilah yang memicu munculnya efek samping. Kabar baiknya, sebagian besar efek samping ini bersifat sementara dan bisa dikelola dengan baik. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas efek sampingnya satu persatu. Efek samping yang pertama yaitu mual dan muntah. Rasa mual ini bisa muncul beberapa jam atau beberapa hari setelah kemoterapi. Mungkin juga akan mengalami perubahan rasa di lidah di mana makanan terasa hambar, terlalu asin, atau bahkan terasa seperti besi. Untuk mengatasinya, langkah pertama adalah mengubah pola makan. Pasien yang biasa makan dengan porsi besar sebanyak 3 kali sehari bisa diubah menjadi 6 kali sehari dengan porsi kecil. Hal ini bertujuan agar menjaga lambung tidak kosong namun juga tidak terlalu penuh yang memicu muntah. Yang kedua, pilih jenis makanan yang tepat. Hindari makanan yang terlalu berminyak, pedas, dan digoreng atau memiliki bau yang sangat menyengat. Makanan kering dan tawar seperti biskuit crackers atau roti panggang di pagi hari bisa dan juga sangat membantu untuk meredakan mual. Yang ketiga, menggunakan obat anti mual yang sudah diresepkan oleh dokter. Kuncinya adalah meminum obat tersebut sesuai jadwal yang diinstruksikan dan jangan menunggu sampai rasa mual parah baru diminum. Jika lidah terasa hambar atau pahit, bisa menggunakan bumbu alami seperti lemon atau air jahe hangat untuk memicu selera makan. Serta gunakan alat makan plastik jika alat makan logam membuat rasa makanan terasa aneh. Efek samping yang kedua yaitu fatigue atau rasa lelah yang luar biasa. Ini bukan sekadar rasa kantuk atau lelah biasa setelah beraktivitas, melainkan rasa lelah mendalam yang tidak hilang begitu saja ketika pasien sudah tidur lama. Tubuh pasien sedang menggunakan energi yang sangat besar untuk memperbaiki jaringan sel sehat rusak yang ada di dalam tubuh. Cara terbaik untuk menghadapinya adalah dengan menabung energi, yaitu buatlah skala prioritas untuk aktivitas harian pasien dan jangan ragu untuk mendelegasikan tugas rumah tangga kepada keluarga atau kerabat terdekat. Namun jangan hanya berbaring di tempat tidur seharian. Penelitian medis menunjukkan bahwa aktivitas fisik ringan seperti jalan kaki 10-15 menit di sekitar rumah justru bisa membantu mengurangi rasa lelah dan meningkatkan suasana hati. Kemudian mari kita bicarakan tentang kerontokan rambut. Secara emosional, efek samping ini sering kali terasa paling berat bagi pasien. Obat kemoterapi mempengaruhi folikel rambut sehingga rambut bisa menipis atau rontok sepenuhnya. Tidak hanya di kepala tetapi di bagian alis dan bulu mata. Kondisi ini sepenuhnya bersifat sementara. Rambut bisa tumbuh kembali beberapa minggu setelah seluruh rangkaian kemoterapi selesai. Untuk menyiasati secara fisik dan mental, pasien maupun keluarga bisa memotong rambut menjadi lebih pendek kemudian sebelum kemoterapi dimulai agar kerontokannya tidak terlalu mengejutkan pasien. Gunakan selalu sampo bayi yang lembut, sisir berbulu halus, dan bisa mempersiapkan penutup kepala yang nyaman seperti scarf katun, topi, atau wig yang sesuai dengan kepribadian pasien untuk menjaga kepercayaan diri pasien lebih lama. Selanjutnya, hal yang sangat krusial untuk memperhatikannya adalah penurunan sistem kekebalan tubuh. Kemoterapi dapat menurunkan kekebalan tubuh pasien
yaitu jumlah sel darah putih yang berfungsi sebagai benteng pertahanan utama melawan kuman, bakteri, dan virus. Kondisi ini disebut neutropenia, di mana tubuh pasien menjadi jauh lebih rentan terhadap infeksi. Di fase ini, menjaga kebersihan adalah segalanya. Selalu cuci tangan dengan sabun dan air mengalir secara menyeluruh, terutama sebelum makan, sebelum menyentuh area wajah, dan setelah dari kamar mandi. Sebisa mungkin hindari tempat kerumunan yang padat atau kontak dengan orang yang sakit, bahkan jika itu hanya batuk pilek ringan. Pastikan juga semua makanan yang dikonsumsi dicuci bersih dan dimasak hingga benar-benar matang. Untuk sementara waktu, hindari mengonsumsi makanan mentah atau setengah matang, seperti salad sayur mentah, lalapan, atau sushi, demi menjaga bakteri berbahaya masuk ke saluran pencernaan. Meskipun efek samping yang kita bahas tadi adalah hal yang umum terjadi, tetapi ada beberapa kondisi darurat di mana pasien tidak boleh menundanya untuk dibawa ke rumah sakit. Pasien atau keluarga harus segera menghubungi dokter atau pergi ke unit gawat darurat rumah sakit jika mengalami tanda-tanda bahaya berikut ini, yaitu yang pertama, demam dengan suhu tubuh mencapai 38 derajat Celcius atau lebih. Yang kedua, menggigil hebat atau berkeringat dingin secara tiba-tiba tanpa sebab yang jelas. Yang ketiga, sesak nafas, nyeri dada, dan batuk yang parah. Yang keempat, mual muntah atau diare yang lebih dari 24 jam hingga membuat pasien merasa tidak bisa menelan cairan atau makanan. Yang kelima, yaitu tandanya pendarahan yang tidak biasa seperti mimisan yang sulit berhenti, gusi berdarah yang parah, atau memar-memar di kulit tanpa adanya benturan. Sekian video penjelasan tentang efek samping kemoterapi pada pasien kanker dan cara penanganannya. Terima kasih.